Ya Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Hmm. Ibu sudah bergabung. Gimana kabarnya Ibu? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu gimana? Sehat semua ya? Alhamdulillah kami sehat semua bersama keluarga memang, salah satu nikmat yang patut kita syukuri ya, saat ini nikmat sehat walafiat ya Ibu Ustazah. Betul, betul. Ya alhamdulillah. Nikmat sehat walafiat, nikmat Betul, sabar, nikmat betul betul kesehatan. nikmat sabar, betul betul. Izin Ibu Ustazah, Barkah karena, Bapak dan Ibu guru serta para wali murid sudah bergabung bersama-sama di sini untuk bisa mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Ibu Ustazah Barkah dengan tema Tazkiyatun Nafs. Untuk itu kami perkenankan kepada Ibu Ustazah Barkah Elsi untuk memberikan kajian kepada, para wali murid dan Bapak Ibu guru sekalian. Untuk itu, untuk waktunya kami perkenankan kepada Ibu Ustazah Barkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para ayah bunda yang saya hormati, alhamdulillah kita masih dipertemukan Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam suasana tidak bertatap muka langsung. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang akan kita amalkan kembali untuk anak-anak generasi penerus kita masa yang akan datang. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada pemimpin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan selalu menjadi qudwah hasanah buat kita. Bersyukur sekali hari ini saya melihat muka para ayah bunda, para bunda-bunda cerah-cerah dan juga semangat-semangat. Mudah-mudahan semangat inilah yang akan membuat anak-anak kita menjadi betah di rumah. Dan walaupun mereka tidak datang ke sekolah, tapi mereka akan terus mencari ilmu pengetahuan. Karena pokok dari semuanya itu adalah dari bundanya sendiri. Dengan bundanya ceria, insya Allah anak-anaknya juga akan menjadi anak-anak yang ceria. Belajar merupakan suatu hal yang diwajibkan Allah. Tapi pola belajar itu yang tentunya harus melibatkan kepada semua orang. Baik orang tua maupun guru maupun yayasan maupun semuanya adalah berkewajiban untuk mencerdaskan anak bangsanya. Ibu hadirat sekalian yang berbahagia, kita buka kajian kita dengan baca surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah ampuni segala dosa guru kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Allah ampuni dosanya, Allah maafkan segala kesalahannya. Allah tempatkan di raudhah min riyadil jannah. Kita yang ada di sini mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita. Allah selamatkan diri kita. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Ayah bunda, hari ini kajian kita tentang tazkiyatun nafs. Apa sih yang dimaksud dengan tazkiyah? Tazkiyah ini adalah at-tathhir. Menurut bahasa tazkiyah adalah at-tathhir. Kita membersihkan diri kita, membersihkan harta kita. Namanya tazkiyah. Makanya kalau dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim fasalli alaihim. Jadi dianjurkan kita untuk mengambil zakat dari para orang-orang, para muzaki yang sudah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Untuk apa? Membersihkan hati mereka dan mensucikan harta mereka dari hal-hal yang haram. Makanya dikatakan zakat. Jadi tazkiyah. Tazkiyatun nafs artinya membersihkan hati, membersihkan jiwa kita, membersihkan ruh kita. Di mana kita dianjurkan untuk tazkiyah ini bukan hanya kepada harta, tapi juga kepada diri kita sendiri. Yang kedua, tazkiyah itu artinya an-nama, berkembang. Orang yang hartanya dikeluarkan zakatnya bukan menjadikan dia orang miskin, akan tetapi bukan menjadikan dia kurang hartanya, akan tetapi hartanya adalah selalu berkembang. Itulah yang namanya tazkiyah, zakah. Qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dassaha. Jadi qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Jadi orang yang selalu membersihkan hatinya
maka insya Allah berarti dia sudah mensucikan jiwanya. Ibu, dikatakan manusia diciptakan oleh Allah itu dari 3 unsur. Ada unsur fisik, ada unsur akal, ada unsur hati, yaitu jiwa. Ini yang akan kita bersihkan. Unsur fisik kita ini harus diberikan makanan yang sehat, bergizi, dan juga halal. Apabila 1 potong roti kita berikan kepada anak kita dengan cara yang tidak halal, maka 40 hari doa kita tidak diterima oleh Allah. Jadi artinya fisik anak-anak kita dan fisik diri kita harus kita sehatkan dengan cara makan makanan yang halal, makan makanan yang bergizi, apalagi mohon maaf, anak-anak sekarang berada di rumah pasti inginnya makan terus. Disinilah ibunya harus menjadi bunda yang setia mendampingi anak, yang akan terus membimbing anak-anaknya dan terus memberikan makan yang sehat. Ayah bunda belum seberapa dibandingkan orang-orang Mesir. Orang Mesir ini bunda apabila anaknya ujian, apabila anaknya belajar di malam hari, ibunya tidak tidur. Terus mendampingi anaknya yang sedang belajar. Kalau anaknya butuh minum, langsung disiapkan minumnya. Kalau anaknya butuh langsung disiapkan makannya. Kalau anaknya butuh minum, langsung disiapkan minumnya. Artinya bahwa memang bunda harus menjadi pendamping setia untuk anak-anak kita, agar supaya fisik anak kita menjadi sehat. Karena ditegaskan al-aqlus salim fil jismis salim. Akal yang sehat tergantung dari badan yang sehat. Apabila badan kita sehat, maka insya Allah otak anak kita akan menjadi sehat. Sementara akal anak kita harus diisi dengan ilmu pengetahuan. Dr. Aisyah mengatakan bahwa manusia itu akalnya itu terdapat otak di situ. Nah, otak ini ada otak kanan, otak kiri. Kebanyakan anak laki-laki otak kanan, sementara anak perempuan adalah otak kiri. Artinya otak kiri itu anaknya lebih disiplin, anaknya lebih tenang, anaknya lebih cepat, anaknya lebih cepat berbicara, itu otak kiri. Biasanya anak perempuan lebih rapi, lebih serius, lebih mau, lebih disiplin. Anak laki-laki biasanya otak kanan ini mereka lebih senangnya bermain. Tidak bisa kita mengajarkan anak laki-laki dengan anak perempuan disamakan. Anak perempuan harus disampaikan dengan cara penyampaian yang bagus saja sudah bisa. Tapi kalau anak laki-laki tidak bisa karena dia polanya pola bermain, maka harus ada alat peraga yang kita berikan kepada dia, yang kita sampaikan kepada dia, maka dia baru akan fokus. Tapi kalau tidak, maka dia tidak akan mendapatkan apapun dari ilmu yang diberikan baik oleh gurunya maupun oleh bundanya. Maka disinilah bunda dengan guru harus terus bersinergi. Harus terus menyampaikan apa yang dikeluhkan oleh anak kita, sampaikan kepada guru. Guru harus menyampaikan lagi kepada konsultannya. Konsultan juga harus mencarikan lagi bagaimana jalan keluarnya. Sebab tidak akan mungkin anak itu tidak belajar di rumah, kemudian dia akan mendapatkan ilmu. Saya rasa tidak ada. Belajar di rumah harus, dan itu orang tua juga harus memberikan ilmu yang benar kepada anaknya. Di antaranya pahami watak anak masing-masing. Kalau anak laki-laki yang dia otaknya otak kanan, berarti apa yang harus diperbaiki? Maka pola mengajarnya berbeda dengan anak perempuan. Nah, sementara hati ini adalah jiwa. Jiwa ini pun harus diberikan makanannya. Jiwa ini makanannya zikir. Jadi kalau dikatakan oleh Dr. Aisyah, apabila anak kita belajar sudah tidak mau, kemudian dia sering marah, kemudian dia sering merajuk kepada ibunya, maka ibu harus memperbanyak istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan seharusnya kita harus selalu dekat dengan anak kita. Anak usia SD masih bisa didekat. Kemudian dicium keningnya, kemudian dicium pipinya, kemudian dicium ubun-ubunnya. Saat kita mencium ubun-ubun anak kita, maka masukkan doa yang baik kepada anak kita. Ya Allah, cerdaskan otak anak saya, santunkan tutur katanya, lembutkan ucapannya, tenangkan jiwanya. Maka insya Allah dengan doa di ubun-ubun itu dengan ikhlas, orang tua mendoakan, insya Allah anak kita akan menjadi anak yang soleh, anak yang selalu patuh kepada orang tua. Kemudian kita cium keningnya, kita mohon ya Allah, cerdaskanlah otak anak hamba ya Allah, agar dia menjadi orang yang sukses di hari kemudian. Kita cium pipi kanan, cium pipi kiri, kita santunkan kata-kata yang penyayang. Aku sangat mencintaimu anakku, maka sayangilah mama.
Suatu saat nanti kita sudah tua, anak kita tidak akan mungkin membiarkan kita. Pasti anak-anak kita ini akan juga menyayangi kita. Di sinilah yang dikatakan oleh Rasulullah, man la yarham la yurham. Yang tidak menyayangi tidak ada, yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Apabila bunda saat anak berada di rumah, bunda terus mendidik dia dengan santun, dengan doa, dengan ucapan-ucapan zikir dan sebagainya, anak pun pasti akan mengenang itu. Maka di hari tua kita nanti dia pun akan memperlakukan kita seperti kita memperlakukan dia. Tapi jika ayah bunda, mohon maaf, banyak orang tua yang bercerita sama saya, ya Allah Bu Barkah, nggak kuat sekali ngurus anak di rumah udah hampir setahun. Bahkan kadang-kadang kursi melayang, bahkan kadang-kadang cubit, kadang-kadang pukul, kadang-kadang ini. Ini adalah watak yang tidak baik dari orang tua. Orang tua harus selalu santun, harus selalu lembut kepada anaknya, maka insya Allah anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang lembut dan anak-anak yang santun. Sebab Allah tegaskan, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau kita menjadi pemimpin orangnya keras, maka yang ada di tempat, yang ada bersama kita akan lari. Jadi kalau seandainya seorang ibu dengan seorang bapak saat mendidik anaknya dengan keras, saya yakin anaknya akan menjadi anak yang broken home. Anak yang tidak akan betah di rumah, maka dia akan mencari di luar sana adalah hanya bermain. Bermain itu tidak mencerdaskan anak-anak kita. Akan tapi yang ada di rumah kita yang kita didik dengan sebaik-baiknya, insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berakhlak, anak-anak yang menjadi buah hati yang menyenangkan buat kita. Kemudian hukum mempelajari tazkiyatun nafs, hukum mensucikan diri kita adalah wajib. Setiap manusia wajib membersihkan hatinya dari sifat iri, sifat dengki, sifat serakah, sifat sombong, sifat bohong, dan sifat-sifat yang tercela lainnya. Sebab hati ini adalah titipan dari Allah. Semua anggota tubuh kita, mulai dari tubuh kita sampai kepada otak kita, sampai kepada hati kita, semuanya adalah titipan. Saat kita nanti berpulang ke rahmatullah, pasti ada gilirannya, entah kapan, wallahu a'lam, itu semua akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi bahkan kita mendidik anak pun akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu pemimpin, setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Pendengaran kita akan dimintakan pertanggungjawabannya. Penglihatan kita akan dimintakan pertanggungjawabannya. Hati kita pun akan dimintakan pertanggungjawabannya. Maka perbaikilah hati kita dengan baik. Mulai saat ini kita harus memperbaiki hati kita. Dengan cara apa kita memperbaiki hati kita? Dengan cara kita mengkaji ilmu pengetahuan. Dengan cara kita bersahabat dengan orang yang solihah. Dengan cara kita rajin membaca buku. Karena dengan buku itu banyak panduan-panduan yang akan diberikan kepada kita. Sebab kalau kita baca di dalam Al-Quran surat Al-Fajr itu dikatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayah bunda, kita ada jiwa kita ini terbagi kepada 3. Ada jiwa kita namanya nafsul mutmainnah. Ada jiwa kita namanya nafsul lawamah. Ada jiwa kita namanya nafsul ammarah. Jadi jiwa kita ini terbagi kepada 3, tergantung kita mengolahnya seperti apa. Kalau kita ingin jiwa kita menjadi jiwa yang tenang, maka tentunya kita terus berzikir kepada Allah, rajin membaca ayat-ayat Al-Quran, rajin mencari kajian ilmu pengetahuan, rajin membaca yang akan menyenangkan atau menenangkan hati kita. Maka jika hati kita sudah tenang, orang mungkin hartanya banyak, kita sedikit, kita nggak pernah sedih. Kenapa? Karena Rasulullah juga pernah bertanya kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, apakah yang dikatakan orang yang kaya itu yang banyak harta? Iya ya Rasulullah. Kemudian ditanya lagi, apakah orang yang dimaksud dengan orang miskin itu orang yang sedikit hartanya? Iya ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan bukan. Orang yang kaya itu adalah orang yang kaya hatinya. Jadi inilah jiwa kita yang kita jadikan jiwa yang kaya, maka dia akan menjadi nafsul mutmainnah. Kalau jiwa yang baik, dia pasti akan ingin terus melakukan hal-hal yang baik. Nafsu untuk kebaikan itu harus ada. Kita tidak akan mungkin bisa masak untuk suami, tidak akan mungkin bisa mendidik anak-anak, tidak akan mungkin bisa melakukan sesuatu kalau kita nggak punya jiwa yang punya semangat. Maka semangat kita harus terus untuk melakukan hal-hal yang baik. Inilah nafsul mutmainnah.
harus ada pada jiwa kita, jiwa yang tenang. Maka ketenangan itu yang akan menimbulkan kita punya semangat, punya keinginan yang kuat, maka kita akan menjadi suri toladan bagi anak-anak kita. Dan kita juga akan menjadi almar'atus salihah mata'u. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha almar'atus salihah. Bagi suami kita ini adalah buah hati yang menyenangkan, merupakan hiasan dunia yang sangat menyenangkan bagi suami kita. Ini kenapa? Karena kita punya jiwa yang mutmainnah, punya jiwa yang tenang, yang setiap ada masalah tidak menggebu-gebu, tidak bergejolak emosi, akan tapi kita redam. Selalu kita katakan setiap manusia pasti punya masalah. Tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Ada manusia yang masalahnya mungkin dengan anak. Ada manusia yang masalahnya mungkin dengan mertua, dengan suami, dengan ini, dengan itu. Dengan kita bawa dengan jiwa yang tenang, maka problem seberat apapun akan bisa kita selesaikan secara bersama. Disinilah komunikasi antara suami dengan istri, antara ibu dengan anak ini penting sekali. Maka apabila sudah kita samakan visi dan misi kita dalam berkeluarga, maka insya Allah yang menjadi penumpang dalam rumah kita, yaitu anak-anak kita, dia akan merasa tenang dan jiwa-jiwa mereka juga akan tenang. Maka dari situlah akhirnya kita akan mendapatkan ketenangan di dalam rumah tangga. Tapi ada orang yang jiwanya nafsunya namanya nafsu lawamah. Nafsu lawamah orangnya apatis. Selalu mengatakan bahwa saya mau orangnya nggak sukses, anak saya blow on, begini, hidup miskin dan sebagainya. Tidak ada orang yang miskin, tidak ada orang yang bodoh. Selama dia masih punya semangat, selama dia masih punya disiplin, maka insya Allah anak kita tidak ada bedanya dengan anak orang lain. Anak kita sama. Cuma mungkin pola mendidik kita dengan pola mendidik orang lain berbeda. Kalau pola didik kita, pola pendidikan mendidik kita antara kita dengan anak kita, antara orang lain dengan anaknya, itu mungkin sama, semangatnya sama, keinginannya sama, kekuatannya sama. Anak ibu harus selalu diberikan motivasi. Tidak ada anak yang cerdas dengan sendirinya, tapi kecerdasan itu dibina oleh orang tuanya. Dengan cara seperti apa orang tua harus paham. Kalau anak perempuan cukup kita ajarkan membaca, kita ajarkan menulis, kita ajarkan menghafal Al-Quran, dia lebih tenang dan lebih disiplin. Tapi untuk anak laki-laki kita harus ada alat peraga yang kira-kira bisa membantu konsentrasi dia. Saat kita mendidik anak yang laki-laki, mungkin kita harus ada alat peraga. Kalau kita mau belajar alif, ba, ta, sa, itu harus ditulis. Kemudian harus ada lomba antara adiknya dengan kakaknya, karena kalau dia sendiri, dia tidak merasa semangat. Tapi begitu dia dibandingkan atau digabungkan dengan adiknya, maka timbullah semangatnya yang lebih. Kenapa? Karena anak laki-laki lebih senang, tenang, tidak mau belajar. Bahkan mungkin kalau kita kejar-kejar sampai ke kolong meja, itu anak laki-laki biasanya. Kalau anak perempuan mungkin jarang yang seperti itu. Nah, jadi kita memang harus menjadi guru yang luar biasa. Yang harus paham. Jangan kita menjadi guru yang punya jiwanya yang lemah. Apatis. Yang selalu mengatakan, ya sudahlah anak saya memang mungkin udah kayak begitu. Nilainya selalu dapat nilainya 4, selalu dapat nilainya 5. Nggak bisa begitu. Kenapa? Kita seorang tua, kita harus punya jiwa mutmainnah, cari terus. Masa iya anak kita nggak sukses? Masa iya anak kita nggak bisa? Kenapa anak kita kok nggak bisa? Mungkin konsultasi kita sama guru kurang. Apa kekurangan anak kita di sekolah, maka kita cari dan kita tambahkan di rumah. Kalau memang perlu kita tambahkan, gurunya harus menambahkan mata pelajarannya, dan itu memang bisa, maka itu dilakukan. Kenapa? Karena tidak ada anak yang bodoh. Tidak ada anak yang nggak pinter, kecuali orang tuanya mengarahkannya. Ini harus betul-betul kuat. Maka buang nafsul lawamah pada diri kita, tapi kejar nafsul mutmainnah, agar kita menjadi orang tua yang selalu optimis, yang selalu semangat untuk bisa mendidik anak-anak. Apapun yang ada di PIO saat ini, pelajaran yang saya dapatkan dari Dr. Aisyah Dahlan itu sangat luar biasa bagusnya. Otak itu sampai dipretelin seperti apa dan sebagainya. Sambutan-sambutan orang-orang pinter juga itu sangat bagus sekali. Bahkan kita dengar dari Pak Andi sendiri, anak harus dibentuk karakternya, karakter kerjanya, kemudian karakter akhlaknya. Ini harus kita tahu bagaimana caranya membentuk anak-anak kita agar supaya anak-anak kita ini betul-betul paham menjadi anak yang cerdas dan pinter. Yang ketiga, nafsu dibagi kepada nafsul ammarah. Nafsul ammarah artinya nafsu yang membawa kita mengikuti hawa nafsu. Enaknya kalau kita di rumah itu tidur, istirahat dan sebagainya. Tapi ternyata ada anak yang perlu kita bimbing.
Kadang-kadang orang tua yang jiwanya amarahnya lebih tinggi, nafsunya yang lebih tinggi, akhirnya anaknya sering kena marah. Dia mengatakan, mama lagi istirahat, kamu ganggu, dan sebagainya. Padahal bukan salah anak, tapi salah kita orang tua. Orang tua ini memang harus semuanya serba oke. Harus semuanya serba pinter. Harus semuanya serba tahu. Untuk kita tahu bagaimana, diskusi dengan guru. Tanya gurunya. Sebelum kita menjawab pertanyaan anak, kita tanya dulu gurunya, bagaimana Bu jawaban yang ini, bagaimana jawaban yang ini. Tidak masalah. Kenapa? Kita harus lebih pintar dari anak kita, agar supaya nanti anak kita tidak menjadi anak yang akan menghinakan kita. Dia akan mencela kita. Sebab kalau anak sudah tidak percaya ibu sama kita, maka akhirnya akan bermasalah untuk masa depannya. Jadikan anak kita percaya kepada kita, kalau jiwa kita mutmainnah yang ada pada diri kita, maka insya Allah apapun yang kita lakukan adalah penuh dengan semangat. Ibu hadirat sekalian yang berbahagia, cara-cara kita untuk membersihkan hati adalah untuk membersihkan jiwa kita. Ada di sini dikatakan ada beberapa dan 5 diantaranya yang akan membersihkan diri kita ini. Yang pertama, al-amal ala tathirin nafsi min akhlaqihar razilah. Kita dianjurkan untuk membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita dengan hiasan akhlak yang baik. Buang akhlak-akhlak yang jelek, seperti misalnya penyakit hati ini ria, sombong, ujub, kemudian pelit. Nah, kemudian kita serakah. Nah, itu dibuang dari diri kita. Langkah-langkah untuk membersihkan hati. Jadi agar hati kita tetap bersih, agar hati kita tetap tenang, maka jauhkan diri kita dari rasa sombong. Kaya meninggal, miskin juga meninggal, cantik meninggal, pinter meninggal, bodoh juga meninggal. Jadi artinya bersihkan jiwa kita ini dari sifat sombong, dari sifat ria, dari sifat ujub, dari sifat segalanya yang tercela, buang jauh-jauh, maka akan tumbuh namanya nafsul mutmainnah. Tapi jika ini tidak kita buang, tidak kita hilangkan, maka itulah akhirnya jiwa kita menjadi kotor. Kalau jiwanya sudah kotor, maka akhirnya kita akan menjadi orang yang angkuh dan sombong. Kesombongan ini cuma milik Allah, tidak boleh dimiliki oleh kita. Kemudian yang kedua, cara untuk membersihkan hati kita adalah kita harus selalu menghiasi diri kita dengan akhlak yang terpuji. Akhlak yang terpuji itu diantaranya ikhlas dalam beramal. Kalau sekarang ini kita berada di rumah, tidak bekerja keluar, anak kita juga belajar dari rumah, maka dengan keikhlasan hati kita untuk mendidik anak kita, maka insya Allah dia akan menjadi anak yang sukses. Kemudian yang kedua, di samping ikhlas, kita juga harus selalu ada rasa takut kepada Allah. Kalau saya ibadah tidak bagus, sementara saya berada di rumah, maka saya berarti tidak takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah harus kita tanamkan agar kita tidak menjadi orang yang sombong. Tapi jika tidak ada rasa takut dalam diri kita, mungkin kita akan menjadi orang yang sombong. Kemudian kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Bersyukur meskipun kita belajar di rumah. Jangan kita jadi keluhan. Jangan kita keluhkan belajar di rumah itu menjadi beban. Ya Allah, kapan sih Bu masuk sekolah? Rasanya kepala udah mau pecah. Rasanya kepala sudah mau ini. Macem-macem lah kita bilang. Rasanya ini hati, tangan udah nggak bisa lagi. Rasanya udah nggak kuat lagi, Ibu. Guru Ibu mendidik anak Ibu itu 10 anak itu 1 orang guru. 20 anak itu 2 orang guru. Dalam satu ruangan 28 anak itu 2 orang guru. Tapi ibu mendidik 1 anak, 1 orang. Jadi ibu mendidik 1 orang anak. Saya rasa dibandingkan ibu guru yang 28 orang anak, pasti akan lebih berat. Dan yang 28 orang ini itu semuanya dari tempat yang berbeda-beda, dari keluarga yang berbeda-beda, dari keilmuan yang berbeda-beda, dari watak yang berbeda-beda. Tapi kenapa bisa disatukan oleh gurunya? Karena guru terus mencari, dan guru itu ikhlas, dan juga guru itu selalu mensyukuri nikmat Allah. Maka belajarlah kita juga sebagai ayah bunda untuk selalu mensyukuri nikmat Allah, seperti yang tadi disampaikan oleh ibu-ibu sebelum saya menyampaikan. Itu banyak pengalaman-pengalaman yang sudah disampaikan. Subhanallah, saya bangga sekali. Wali-wali murid saya itu betul-betul luar biasa memahami bagaimana saat sekarang ini kita harus betul-betul menjadi contoh yang baik untuk anak-anak kita. Di samping kita bersyukur, kita juga harus tawadhu, rendah hati.
Nggak apa-apa Ibu kita bertanya sama guru, tidak masalah. Jangan kita menganggap saya kok udah tua, tapi umur saya sudah sekian, kemudian sarjana S2, kok bertanya sama guru almanar. Nggak masalah. Jadi artinya kita rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati. Jadi kita akan selalu mencari ilmu sebanyak-banyaknya dari siapapun dia. Bisa jadi kadang-kadang Ibu kita mencari ilmu lewat anak kita. Mungkin anak kita lebih cerdas dari kita, lebih paham dari kita tentang teknologi, maka kita akan belajar lewat anak kita. Ini namanya tawadhu. Apabila itu kita lakukan, maka kita termasuk orang yang dalam rangka membersihkan hati kita. Tapi kalau kita sombong, berarti hati kita masih punya kekurangan dan tidak bisa kita menjaga hati kita itu. Kemudian yang ketiga, kita harus selalu menjaga pekerjaan-pekerjaan kita yang fardu. Yang kira-kira dengan pekerjaan kita akan mendekatkan diri kepada Allah. Maka sholat kita jaga, puasa kita jaga, kemudian ibadah-ibadah fardu kita jaga. Insya Allah hati kita akan bersih. Apabila kita terus menjaga sholat kita, maka berarti dikatakan tanha anil fahsya'i wal munkar. Hikmahnya sholat itu akan mampu mencegah diri kita dari berbuat keji dan berbuat munkar. Dengan sholat fardu kita yang benar, insya Allah perlakuan kita akan menjadi baik. Nah begitu juga jika kita mengeluarkan zakat, maka berarti zakat kita itu akan menjadikan diri kita itu bersih. Bersih harta kita, bersih hati kita dari sifat pelit. Karena pelit ini juga penyakit hati, maka harus kita bersihkan dengan cara kita menjalankan kewajiban-kewajiban kita yang fardu yang diperintahkan oleh Allah. Apabila yang fardu sudah kita tunaikan, kerjakan juga yang sunnah-sunnahnya. Jadi yang sunnah-sunnahnya itu Ibu dikatakan apabila sholat fardu kita mungkin ada kekurangan, pada saat rukuknya kurang tomaknina, pada saat bacaannya kurang bagus, kemudian pada saat sujudnya kurang tomaknina, maka begitu kita mengerjakan sholat duha, kemudian mengerjakan sholat tahajud, mengerjakan sholat witir, mengerjakan sholat-sholat sunnah yang lain, ternyata itu yang akan menyempurnakan dari sholat fardu kita yang kurang. Maka insya Allah dengan kita tingkatkan sholat-sholat fardu kita, maka kita akan menjadi menyempurnakan seluruh apa yang telah kita lakukan dari sholat-sholat fardu kita. Wa ma taqarraba di anha abdul ta'atin yataqarrabu bihal abdu ilaha ulai. Jadi ila maulahu. Jadi pekerjaan yang paling baik Ibu ketaatan kita kepada Allah. Wa ma taqarraba ilayya abdi bisyai'in ahabbu ilayya mimma taradtuhu alaihi. Jadi pekerjaan yang paling aku sukai dari hambaku adalah pekerjaan yang fardu. Jadi kalau pekerjaan yang fardu, sholat 5 waktu kita kerjakan benar dan sesuai dengan aturannya, maka insya Allah itu adalah pekerjaan yang paling dicintai oleh Allah. Bahkan seorang sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, pekerjaan apa yang paling mulia untuk saya lakukan? Yang pertama al-iman billah, yang kedua as-salatu ala waktiha, salat tepat waktu. Kemudian pernah juga ada orang sahabat bertanya, ya Rasulullah, amalan apa yang kira membuat saya bisa masuk surga? Salat yang fardu ditambah dengan salat yang sunnah. Puasa yang fardu ditambah dengan puasa yang sunnah. Kemudian haji yang fardu ditambah dengan haji yang sunnah. Zakat yang fardu ditambah dengan sedekah yang sunnah. Ya Rasulullah, seandainya saya akan mengerjakan yang fardu saja, tidak saya kerjakan yang sunnah, tapi yang fardu tidak saya kurangin sedikit pun, maka kata Rasulullah, engkau sudah dijamin masuk surga. Jadi artinya siapa orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan sholat-sholat fardunya, maka Allah sangat cinta dengan kita. Kemudian yang keempat, perbanyaklah mengerjakan sholat-sholat sunnah. Jadi wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu. Hambaku akan selalu mengerjakan hal-hal yang sunnah-sunnah sampai aku mencintai dia. Dan aku sangat mencintai dia apabila dia mengerjakan hal-hal yang sunnah sebagai penyempurna dari hal-hal yang fardu. Kemudian yang selanjutnya kita harus selalu mentadabburi Al-Quran. Belajar membaca Al-Quran dengan baik. Belajar memahami isi kandungan Al-Qurannya. Belajar Al-Quran mulai dari makharij huruf, ditambah dengan tajwidnya, ditambah dengan pemahaman Al-Qurannya, kemudian diamalkan. Maka insya Allah Al-Quran yang terus kita tadabburi dan terus kita pahami,
maka dia akan menjadi sahabat kita pada saat kita nanti meninggal dunia. Orang masuk surga bersama sahabatnya Al-Quran. Orang juga pada saat berada di alam kuburnya akan ditemani oleh Al-Quran. Pada saat sakaratul mautnya pun dia akan dibantu oleh Al-Quran. Bahkan kita sudah berada di alam kubur, anak kita yang hafal Al-Quran, dia yang akan memberikan mahkota kepada kita, dan bahkan kita dipakaikan baju seperti baju seorang raja yang begitu indah. Kita bahkan bertanya, ya Allah, amalan apa yang sudah aku lakukan hingga kau pakaikan kami mahkota anakmu di dunia sedang menghafal Al-Quran. Maka ibu sekalian yang berbahagia, ini yang harus terus kita lakukan, kita laksanakan cara-cara membersihkan hati kita dengan mentadaburi Al-Quran. Diawali dari cara kita membacanya. Kita belajar membaca dulu. Satu huruf kita baca dengan bacaan yang benar, kita mendapatkan pahala 10. Kalau seandainya kita membacanya belum benar, maka kita mendapatkan pahala 2. Tapi dengan kita ulang-ulang, 2 dikali 10 berarti menjadi 20. Bisa jadi orang yang baru belajar Al-Quran lebih banyak mendapatkan nilai pahala dibandingkan orang yang sudah bagus bacaan Al-Qurannya. Karena kalau kita yang belum paham, misalnya, Qul a'udhu birabbin nas. Kita ulang lagi, Qul a'udzu birabbin nas. Kalau orang yang sudah pintar kan udah langsung qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, lancar dia. Terus nggak diulang-ulang lagi. Maka dia mendapatkan per satu hurufnya 10. Tapi kalau kita bisa jadi per satu hurufnya menjadi 20, 30 tergantung kita ulang-ulangnya. Jadi Bunda jangan pernah bosan untuk belajar Al-Qur'an dan jangan pernah malu untuk belajar dengan anak-anak kita. Mungkin anak-anak kita sudah belajar metode Umi, ayah bunda pun belajar metode Umi. Apalagi ayah wajib untuk belajar Al-Quran. Kenapa? Karena ayah akan menjadi imam untuk anak istrinya. Kalau ayahnya bagus bacaan Al-Qurannya, bundanya menjadi makmum tenang, anaknya pun menjadi makmum juga tenang. Karena pernah ada pengalaman seorang anak di Al-Manar baru kelas 1, tapi dia sudah hafal Al-Quran sampai surat Ad-Duha. Tetapi bapaknya baru hafal cuma qul ya aluhal kafirun, qul huwallahu ahad, inna a'tainakal kautsar, kemudian ditambah lagi wal asr. Setiap sholat dia hanya membaca 4 ayat itu saja. Sampai kata anaknya, ayah, coba ayah jadi makmum, aku yang jadi imam. Soalnya ayah sholatnya seperti orang keder. Hari ini baca qul ya, qul hu, inna a'taina wal asr. Besok bacanya itu lagi, besok bacanya itu lagi. Udah ya, aku gantiin aja. Tapi karena ini orang tua merasa tantangan, apa yang sudah diucapkan oleh anaknya, setiap hari kalau dia nunggu anaknya di Al-Manar, dia selalu menghafal juz amma. Sampai saya bertanya, Pak, tumben, saya bilang, kok sekarang ini kok megang-megang buku apaan tuh Pak? Saya bilang, juz amma Ustazah. Kata bilang, saya malu sekali ditegur oleh anak saya. Maka akhirnya ayahnya bisa menjadi, anaknya menjadi memotivasi ayahnya. Itu tidak mustahil. Jadi artinya jangan pernah kita malu untuk belajar dengan anak kita sendiri. Nah, kemudian cara kita untuk membersihkan hati kita secara rinci, ini bisa kita bagi kepada beberapa. Satu diantaranya bertobat kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin hati kita betul-betul menjadi hati yang bersih, maka bertobatlah kepada Allah setiap saat. Beristighfar perbanyak, apalagi saat-saat ini. Dikatakan orang yang beristighfar 1 kali, 10, 100 kali, maka Allah akan mudahkan segala urusannya, Allah akan murahkan rizkinya. Jadi insya Allah dengan kita terus beristighfar, jiwa menjadi tenang, rizki menjadi datang, anak-anak menjadi baik. Maka istighfarlah setiap saat dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu semuanya agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Begitu juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atukum. Bertobatlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya, maka dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, maka Allah akan ampuni dosamu sebanyak-banyaknya pula. Yang selanjutnya Ibu, kita juga dianjurkan untuk melazimkan diri selalu beristighfar. Di samping kita terus bertobat, kita juga harus melazimkan diri untuk beristighfar. Wa may ya'shi an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin.
Orang yang malas berzikir, beristighfar kepada Allah, maka dia akan menjadi temannya setan. Jadi agar supaya setan tidak menjadi teman kita, maka perbanyaklah diri kita dengan berzikir kepada Allah melalui istighfar, zikir-zikir yang lain. Setelah kita beristighfar, mungkin kita baca subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ini akan menguatkan timbangan kita pada saat kita dihadapi dengan timbangan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimbang seluruh amal kita. Ternyata subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, dia akan memberatkan timbangan kita. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, kita harus selalu menjauhi hal-hal yang munkar. Dan kita tidak senang dengan hal-hal yang munkar. Bahkan kita benci kepada hal-hal yang munkar. Kalau kita melihat ada orang mungkin main judi di depan kita, di depan rumah kita, maka kita harus menegurnya. Tidak mampu menegurnya dengan tangan kita, misalnya kita lempar itu semua, kita menegurnya dengan mulut kita. Tidak mampu dengan lisan kita, maka tegurlah dengan hati kita. Meskipun kita benci di dalam hati, tidak senang perasaan kita dengan kemunkaran itu, maka itu adalah termasuk bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar. Meskipun dikatakan itu adalah amalan yang paling ringan. Jadi dianggap selemah-lemah iman. Tapi alhamdulillah masih ada yang kita lakukan. Maka insya Allah dengan kita terus melakukan ini, maka insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang baik. Masyarakat kita juga akan berubah dari hal-hal yang tidak baik. Tapi kalau kita diamkan, akan terus seperti itu. Kemunkaran kalau kita biarkan akan berjalan bagaikan jalannya darah di urat nadi. Tapi untuk menegur kemunkaran itu memang sangat berat sekali. Kita harus punya persiapan mental. Kalau kita ingin menegur orang dari kemunkaran, buang jauh-jauh dari rasa emosi, dari rasa marah. Contoh Sayyidina Umar bin Khattab, pada saat dia mendengar bahwa ada seorang laki-laki pemabuk dan sering menghina orang, mencela-cela Islam dan sebagainya, Umar ingin menghukum orang ini dengan cambukan. Tetapi rupanya pada saat Umar bertemu dengan orang ini baru selesai minum minuman keras, mabuk dan menghina Umar habis-habisan, dihina. Kemudian Umar tinggalkan. Sahabat bertanya, wahai Amirul Mukminin, bukankah kamu ingin menghukum orang itu? Betul. Aku berangkat dari rumah dengan hati yang ikhlas akan menghukum orang ini dari kesalahannya. Tetapi pada saat aku dimaki-maki, aku khawatir aku menghukum karena amarahku. Karena aku dicela oleh dia, maka aku tidak mau menghukum dalam keadaan untuk mempertahankan diriku. Tapi aku ingin menghukum orang itu untuk mempertahankan agama Allah. Itulah orang-orang dahulu. Selanjutnya Ibu, kita juga harus mencela apabila orang tidak mau taat kepada Allah. Jadi artinya kita harus mengajak terus orang yang tidak mau taat kepada Allah. Jangan kita biarkan dia untuk tidak taat kepada Allah. Dan bahkan kalau tidak taat kepada Allah, kita harus sampaikan kepada dia, Anda siapa yang menciptakan? Jadi kita tekan orang itu dan kita berikan pemahaman yang benar kepada orang itu agar dia menjadi orang yang taat kepada Allah. Nah kita juga harus menjadi orang yang taat kepada Allah dengan selalu mencela diri kita, menghina diri kita. Siapa memang yang menciptakan kita? Harta kita Allah yang menciptakan, hati kita Allah yang menciptakan, semuanya Allah yang menciptakan. Kenapa kita justru harus menjauhi Allah? Kenapa justru kita harus tidak taat kepada Allah? Padahal kata Allah, ati Allah wa ati'ur Rasul, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Itu perintah. Tapi kita tidak mau mengikuti perintah Allah, maka kita harus mencela diri kita bahwa diri kita itu adalah termasuk yang tidak baik. Jiwa kita berarti termasuk lawamah atau termasuk ammarah. Maka kita harus celak diri kita. Jangan sampai kita membangga-banggakan diri kita. Padahal kita berjalan di jalan yang salah. Yang keenam, kita dianjurkan untuk membersihkan diri kita, membersihkan jiwa kita. Kita harus menjauhkan diri dari suuzon. Suuzon kepada orang, suuzon kepada Allah, suuzon kepada suami, suuzon kepada anak, dan seterusnya. Jadi bersihkan hati kita. Kita harus selalu berhusnuzon. Allah kasih kita ujian COVID ini pasti ada hikmahnya. Jangan kita bersuuzon. Kalau seandainya misalnya kita diperintahkan untuk menghindarkan diri, jangan kita berdekat-dekatan, kita jangan mengatakan, emang yang ngasih penyakit dia. Yang ngasih penyakit kan Allah. Tapi ada cara, dokter menganjurkan kita agar menjaga jarak. Supaya kita tidak banyak bertemu dengan orang. Kenapa? Untuk memutus tali rantai penyakit ini. Husnuzon. Ya kita lakukan.
Walaupun mungkin kita masih sholat di masjid, tapi jaraknya tidak berdempetan. Tetap ada jarak. Walaupun kita mungkin tetap datang ke sekolah bagi para dewan guru, tapi dia tetap menjaga jarak, tidak tidak berdempetan, tidak berdekat-dekatan, dan tetap dia pakai masker. Ini namanya kita berhusnuzon dengan aturan Allah dan juga dengan aturan manusia. Jangan kita menganggap tawakal aja sama Allah, tapi tawakal kita harus ada ikhtiar. Tidak adanya ikhtiar, maka tawakal itu tidak berjalan dengan baik. Saya rasa cukup sekian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan atau ayah bunda, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Insya Allah kita sudah paham bagaimana kita cara untuk membersihkan hati, bagaimana kita cara membersihkan hati yang lebih rinci lagi dengan kita rajin bertobat, kemudian di tengah malam kita bangun, kemudian menjelang subuh kita beristighfar, kemudian kita terus berhusnuzon, maka insya Allah semua apa yang ada di saat ini akan berjalan dengan baik. Dan kita insya Allah akan selalu dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat walafiat. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ustazah Barkah yang telah memberikan kajian tentang Tazkiyatun Nafs. Dan kini saatnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Mari kami persilahkan kepada ayah bunda atau Bapak Ibu guru yang ingin bertanya kepada Ustazah Barkah mengenai materi yang tadi telah disampaikan, kami persilahkan. Bapak Ibu? Ayah bunda sekalian atau bunda-bunda, kami persilahkan. Mungkin sudah keluar kali Bu. Belum sih Bu, justru menanti-nanti nih dari tadi. Mungkin sepertinya malu kali Bu. Gitu. Mungkin malu kali kalau mau bertanya. Nah ini saya nanya duluan deh Bu, saja izin. Nah kalau misalkan tadi kita membersihkan hati dengan caranya macam-macam, dengan bertobat, melazimkan istighfar, terus menjauhi hal-hal mungkar, mencela diri sendiri, artinya bahwa kita ini makhluk yang lemah, terus berhusnuzon. Nah, bagaimana cara kita untuk mengajak orang lain agar orang tersebut bisa membersihkan hatinya dengan tazkiyatun nafs gitu, Bu. Mungkin orang tersebut mungkin tidak sadar bahwa hatinya harus dibersihkan. Nah, ini seperti apa, Bu? Kita sebagai teman atau yang bisa memberikan apa ya, nasihatnya seperti apa, Bu? Ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita memang diciptakan Allah sebagai makhluk Allah, umatnya Nabi Muhammad, memang termasuk umat terbaik apabila kita mengajak orang berbuat baik dan kita mencegah orang dari berbuat munkar. Cuma ada caranya. Kata Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Orang ini Ibu berbeda. Jadi ada orang yang mungkin sudah cerdas, mungkin sudah sarjana, S1, S2, pasti dong kecerdasannya beda dengan anak lulusan SD. Maka pola penyampaian kita kepada orang-orang ini juga pasti akan berbeda. Kalau kita menyampaikan kepada orang awam, mungkin dengan bahasa-bahasa yang rendah aja dia udah paham, udah ngerti. Tapi kalau bagi orang-orang yang udah cerdas, dia mungkin harus berdiskusi, harus berdialog, harus juga argumentasinya harus bisa diterima. Nah, maka kita juga harus seperti itu. Jadi artinya menyampaikannya kita juga harus punya argumentasi yang kuat, harus punya dalil yang kuat dalam Al-Quran, hadis, dan seterusnya. Nah, itu harus kita sampaikan. Kalau seandainya sudah kita sampaikan hal yang seperti itu, kemudian dia tidak terima, itu urusan dia. Maka dalam berdakwah itu ada tiga perintahnya. Jadi kita berdakwah itu yang satu, kita harus menyampaikan kebenaran dan kemunkaran harus dijelaskan. Yang kedua, kita harus punya sifat sabar. Yang pertama kita harus punya ilmunya. Kemudian setelah punya ilmu, menyampaikannya dengan cara yang santun dan lemah lembut. Yang ketiga, sabar. Jadi kalau kita berdakwah menyampaikan kepada suami, misalnya ilmu yang baru kita dapatkan, maka caranya kita harus menguasai dulu. Karena nanti kita akan didebat mungkin. Karena beliau juga mungkin ada baca buku dan seterusnya. Maka ini harus punya ilmu. Kalau kita mau menyampaikan, pahami dulu ilmunya tentang tazkiyatun nafsi ini. Jadi kalau seandainya kita menyampaikan, Ibu maaf ya, Ibu nggak usah seperti itu. Karena kalau seperti itu, Ibu kan berarti sombong.
Ibu menganggap bahwa ibu lah orang paling kaya. Wah, kalau nggak ada saya yang sarjana, kampung ini nggak ada yang sarjana, cuma saya satu-satunya misalnya. Ibu itu nggak bagus kayak begitu. Kenapa? Karena Allah tidak mengizinkan ayat Al-Qurannya surat ini. Dia nggak terima, urusan dia. Tugas kita cuma menyampaikan, apa yang kita sampaikan itu tidak dia terima, itu urusan dia sama Allah. Jika nanti dia suatu saat masuk neraka, kalau meninggal dunia, kita nggak dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Tapi kalau kita tidak sampaikan, tidak mustahil, dia akan menuntut kita. Ya Allah, saya punya tetangga, anaknya sekolah di Al-Manar, dan sering mengadakan kajian di Al-Manar, tapi dia tidak menyampaikan kepada saya, ya Allah, maka saya tidak mau dimasukkan ke dalam neraka sebelum dia juga diseret bersama saya. Nah, jadi itu Bu, syaratnya 3. Sampaikan, tapi ada 3 syarat. Pertama, kuasai ilmunya. Kemudian yang kedua, sampaikan dengan cara yang santun. Yang ketiganya, sabar. Sambil terus kita doakan, semoga dia berubah. Ya Allah, lembutkan tutur katanya, santunkan tutur katanya, lembutkan hatinya, cerdaskan otaknya, hingga dia bisa menerima apa yang Engkau berikan kepada kami untuk menyampaikan kepada dia. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Bu Ustazah atas jawabannya. Kemudian kalau misal tazkiyatun nafs ini ketika kita sudah tazkiyatun nafs, maka apakah akan stabil atau nanti suatu waktu bisa hilang bisa turun lagi tuh kualitas tazkiyatun nafsnya, Bu? Bisa aja, tergantung dari pergaulan kita. Ya. Kalau seandainya misalnya kita, mohon maaf ya Bu, kita sudah bergaul dengan orang-orang yang Masya Allah, akidahnya bagus, akhlaknya bagus, kita bersahabat dengan dia, tinggal di Jakarta, satu komplek itu orang-orang yang satu pemahaman kayak kita gitu, yang terus meningkatkan kualitas kebaikan-kebaikan kita, hati kita selalu kita bersihkan bersama. Tiba-tiba kita dikirim keluar kota, bertemannya dengan orang-orang yang Masya Allah gitu. Semua yang dikejar dunia, harta, dan sebagainya. Ya lama-kelamaan kalau kita bergaul dengan dia terus-menerus, ya hilang. Makanya dikatakan iman saja dikatakan yazid wa yanqus. Maka kebersihan hati juga seperti itu. Jadi kalau seandainya kebersihan hati itu misalnya kita mengaji, rajin 1 tahun, Masya Allah, maka kita juga pasti ada berubah dalam hidup kita. Tapi setelah itu kita udah nggak mau lagi ngaji, malas, capek, dan sebagainya. Tinggal di rumah, beda. Emosi kita akan tumbuh lagi. Padahal selama setahun kita mengaji itu emosi kita alhamdulillah bisa kita redam. Hati kita bisa menjadi nafsul mutmainnah. Tapi begitu kita bertahun-tahun kita nggak ngaji, kita bergaulnya dengan orang-orang sembarangan dan sebagainya, maka lama-kelamaan hati yang bersih menjadi kotor lagi. Iman yang sudah kuat akan menjadi tumpul lagi. Itulah makanya teman yang baik sangat menentukan keadaan kita. Artinya sangat menentukan keimanan kita, sangat menentukan akhlak kita, sangat menentukan segalanya. Maka disitulah kita dianjurkan untuk bersahabatlah dengan orang yang baik. Karena orang itu tergantung dari sahabatnya. Kalau kita ingin mengenal seseorang, lihat aja temannya. Kalau temannya tukang rumpi, dia juga nggak jauh dari itu. Tapi kalau temannya tukang tilawah, orang yang selalu tilawah Al-Quran, maka dia juga nggak jauh dari situ. Itu pasti cerminan seseorang itu tergantung temannya. Jadi gitu. Ya. Baik, terima kasih Bu Ustazah. Ada lagi mungkin ayah bunda di sana yang ingin bertanya, silakan bisa raise hand. Nantinya panitia akan mempersilahkan atau bisa tulis di kolom chat. Oke. Ibu sambil menunggu, ini ada pertanyaan melalui ke saya via Japri. Pertanyaannya adalah bagaimana cara saat anak lagi bosan untuk murojaah? Jadi males-malesan dan hafalannya nggak nambah-nambah, gitu Bu. Ya. Kadang-kadang Ibu, anak-anak kalau seandainya cara menghafalnya rutin seperti itu mungkin jenuh. Dalam ruangan yang terus-terusan seperti itu mungkin jenuh. Maka bisa juga mereka kita bawa ke satu tempat misalnya yang kira-kira fresh dia, kemudian dia misalnya terbuka misalnya ke satu taman atau misalnya ke tempat apa yang kira-kira dia bisa seger gitu. Maka bawa ke tempat-tempat yang seperti itu. Jangan kita paksakan dia untuk menghafal di tempat yang dia sendiri udah jenuh. Saya rasa bukan hanya dia yang jenuh, ibunya juga udah jenuh kan.
Saya dulu Ibu, pengalaman saya di Mesir, kalau saya menghafal, itu misalnya di kamar. Itu udah biasa, rutin kita menghafal. Tapi kan jenuh. Rasanya udah capek, udah lelah, hafalan nggak masuk-masuk. Udah, saya bawa tikar kecil, kemudian saya bawa minuman 1 botol, kemudian saya bawa aja ke ke satu tempat, ke taman. Saya duduk di situ sambil saya ngapal. Ternyata itu justru yang masuk. Jadi akhirnya mengulang-ulang pelajaran dan mengulang-ulang hafalan itu di situ lebih cepat masuknya. Kenapa? Karena tempatnya kita menyenangkan kita, hati kita senang, mata kita juga senang, telinga kita juga senang, jadi akhirnya kita juga menjadi enak belajarnya. Nah, anak kita juga seperti itu, Ibu. Kadang-kadang dia mungkin kalau di rumah udah jenuh, udah capek, itu lagi tempatnya dan sebagainya. Bawa di mobil, kita coba lomba menghafal. Jadi kalau seandainya di mobil itu ada ada kasetnya, kemudian di-setelin Al-Qur'an, kemudian ayat yang kebetulan anak kita sedang murojaah, itu sambil dia dengerin itu, insya Allah sampai di tempat tujuan kita, dia udah banyak yang hafal. Kenapa? Karena kejenuhan itu nggak bisa diteruskan, karena itu nanti akibatnya fatal. Dari akhirnya dia nggak mau lagi. Udah lama, aku nggak mau lagi ngapal, bosan, nggak enak, tertekan. Nah, kalau udah seperti itu, repot kita, Bu. Bawa aja keluar, atau ke samping rumah, atau kemana. Yang penting nggak di situ tempatnya, gitu. Kita tanya sama dia, adek kira-kira menghafal itu enaknya di mana? Aku kepengennya di sini loh, Ma, menghafalnya misalnya di satu tempat, ya di situ ada sungainya, yang suatu tempat di situ misalnya ada kolam renangnya, ada apanya. Bawa, Bu, ke situ. Kenapa? Karena yang namanya anak itu juga ada rasa jenuhnya. Kalau seandainya dibilang, aku pokoknya dibawa kemana aja, aku nggak mau menghafal. Ya nggak usah disuruh ngapal. Ibu setelin aja Al-Qur'annya. Ibu setelin Al-Qur'an itu dengan suara yang bisa dia dengar. Nanti lama-kelamaan juga dia hafal juga. Atau kalau seandainya udah bosan, kemudian juga diperdengarkan Al-Qur'an kayak begitu, dia malas, kita setelin aja. Istilahnya mungkin ada ada qori di TV yang lagi membaca Al-Quran persis hafalannya dengan dia, qori'nya itu misalnya bacaannya bagus sekali, dan ada fotonya qori itu, dan ada istilahnya bacaan Al-Qurannya, maka dia pasti akan ngeliatin, ih Mah, bagus juga ya Mah, kata bilang hafalannya, kayaknya aku pengen deh kayak dia, mungkin aku kepengen jadi imam seperti dia. Nah itu kan tidak mustahil. Pokoknya banyaklah inovasi dari kita, jangan sampai kita paksa anak kita yang udah bosen, yang udah jenuh, tapi kita paksa, itu akan berakibat fatal nantinya. Gitu, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Ada lagi nih pertanyaan dari Bunda Sabrina. Pertanyaannya, bagaimana mengajak anak yang sudah remaja untuk tazkiyatun nafs untuk membersihkan diri, Bu? Anak Ibu, kalau dia sudah remaja, pastikan keinginannya banyak. Maka keinginannya itu yang harus kita ikuti, tapi kita arahkan ke arah yang baik. Misalnya dia ini, oh, Mama, aku pokoknya kepengen punya handphone yang ini, kepengen punya ini yang ini. Pokoknya kan begitu ya kalau anak remaja. Aku kepengen punya make up-nya yang merek ini, dan sebagainya. Nah itu kita arahkan kepada dia, bagaimana kita arahkan dia untuk menjadi orang yang tidak menghambur-hamburkan uang yang tidak bermanfaat. Jadi caranya bagaimana? Seperti teman. Bersahabat aja dengan dia, ngobrol aja dengan dia. Jadi jangan kita katakan selalu haram, 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 haram. Bosan kalau dibilang begitu-begitu terus. Tapi dia diajak untuk berpikir yang akhirnya sampai dia menerima apa yang disampaikan oleh kita. Jadi kalau seandainya dia harus ikhlas, berarti seperti apa ikhlas itu harus kita jelaskan. Kemudian kalau seandainya dia harus misalnya menjaga hatinya, jangan sampai dia misalnya mencintai laki-laki yang bukan muhrimnya. Misalnya bagaimana caranya. Nah kita harus paham psikologi anak kita. Mungkin ada anak kita yang memang istilahnya anak agresif. Kadang-kadang dia misalnya sama laki-laki lebih agresif gitu dibandingkan kakaknya yang umurnya udah kuliah dan sebagainya. Nggak masalah. Jadi jangan kita katakan, kakakmu saja yang sudah kuliah, belum ada tuh. Belum ada mikir-mikir ke situ. Masa kamu sudah mikir ke situ? Bersihkan hati kamu. Bagaimana cara membersihkannya? Kan bukan dengan omelan harusnya. Nah, cinta itu memang boleh. Senang kepada laki-laki itu naluri. Kalau kamu nggak senang sama laki-laki juga, kamu namanya homoseks.
atau apa namanya lesbian, itu nggak boleh dalam Islam. Tapi kalau kamu misalnya senang dengan laki-laki tapi ada batasan-batasannya. Batasannya itu bagaimana? Misalnya kamu cinta kepada laki-laki itu kamu kembalikan kepada Allah. Seandainya dia memang cocok untuk aku, ya Allah berikan kepadaku. Kalau tidak, maka jangan engkau dekatkan dia kepadaku. Ini langkah kita membersihkan hati. Jadi kamu harus ikhlas. Jangan kamu mentang-mentang senang sama laki-laki itu kamu kejar-kejar, kepengen ketemu sama orang itu. Nggak mungkin. Jadi kamu harus kembalikan semuanya itu kepada Allah. Karena Allah lah yang menciptakan hati manusia. Tidak mustahil dengan kamu berdoa kepada Allah, akhirnya dia dijadikan oleh Allah untuk menjadi pendamping kamu nantinya. Nah memang anak remaja itu ibu harus betul-betul jangan salah kita menyampaikannya. Tapi juga jangan terlalu tegas ya kepada anak remaja. Ya pokoknya tarik ulur lah. Jadi kalau dia misalnya begini, kalau dia misalnya ngelawan-ngelawan dikit, ya biasa anak remaja ngelawan, itu udah pantas. Tapi kita harus selalu memberikan masukan yang baik supaya jangan sampai nanti dia patah. Kalau dia sudah patah, dia nggak mau lagi terus terang sama kita. Saya selalu tanamkan kepada anak-anak supaya dia dekat sama kita. Jadikan kita tempat curhatnya. Jangan curhat dong, Ma. Curhat sama Ma Dede. Di TV lagi. Curhat apa yang seperti itu? Tapi curhatlah sama ibu dan bapak. Curhat sama orang tua. Itu lebih baik. Maka jadilah orang tua yang siap saji untuk bisa menyampaikan apa saja kepada anaknya. Baca buku tentang psikologi anak. Baca buku tentang perkembangan anak-anak masa puber seperti apa. Saya rasa ibu baca buku Tarbiyatul Aulad, istilahnya pendidikan anak, itu juga banyak sekali yang akan mampu ibu berikan jabaran dan gambaran untuk anak-anak ibu. Itu bagus sekali buku itu. Jadi ibu beli bukunya, nanti ibu baca, nah nanti ibu bisa menyampaikan kepada anak-anak yang seperti bagaimana cara mengajak dia untuk membersihkan hatinya. Saya rasa itu, Bu. Ya, baik. Ibu ada pertanyaan kembali ini dari Mama Sibil, intinya bertanya bagaimana kalau orang tuanya ingin sama-sama menghafal, kira-kira menghafal Al-Quran, kira-kira apa amalannya agar bisa ikut menghafal juga bersama anak-anak, menghafal Al-Quran? Yang pertama, kita harus memahami dulu apa sih manfaatnya menghafal Al-Quran. Kalau kita sudah tahu manfaatnya menghafal Al-Quran menjadi ahlullah. Orang yang menghafal Al-Quran nanti kalau dia meninggal dia akan menjadi keluarganya Allah. Menjadi keluarganya Allah itu begitu indah, begitu nyaman, begitu enak. Kita misalnya menjadi keluarga pejabat saja, misalnya mohon maaf mau datang ke istana, kita keluarganya Bapak Jokowi misalnya, pasti ibu nggak akan pakai ditahan sama satpam. Kenapa? Orang anaknya, saudaranya, keluarganya. Seperti itulah kira-kira kita kalau kita mau menghafal Al-Quran, pertama sekali langkah pertama adalah pahami bahwa orang yang menghafal Al-Quran adalah ahlullah, keluarganya Allah. Maka itu yang membuat kita menjadi termotivasi. Yang kedua, maka kita harus mencari guru. Gurunya siapa? Anak kita boleh kita jadikan guru. Karena anak kita bacaannya sudah bagus, karena anak kita sudah mengerti cara menghafalnya dan sebagainya. Belajar kita dengan anak kita, nggak usah minder. Kenapa, Bu? Kami di rumah dulu waktu anak kami di SDIT Al-Manar yang bungsu, itu sering ditegur. Kadang-kadang ditegurnya kayak seperti misalnya abinya ditegur, a'udzu. Dia kadang-kadang a'udzu di dalam gitu, tapi anak saya bilang a'udzubillah, a'udzubillah. Dikeluarin dikit lidahnya. Kenapa? Kayak seperti ular mengeluarkan lisannya. Maka seperti itulah orang yang membaca a'udzu. Jadi a'udzu walabdo. Ini kata dikembungin gitu, seperti katak. Jadi kalau dia lagi mau bersuara itu mulutnya kan lebar gitu, besar gitu. Nah, kita belajar sama anak kita. Kenapa dia bagus bacaannya? Ya sudah kita belajar sama dia. Tapi yang pertama kali harus pahami manfaatnya menghafal Quran apa. Itu yang harus kita pahami. Menjadi teman kita saat kita sendirian di alam kubur. Menjadi pendamping kita saat kita ditanya oleh malaikat munkar nakir. Menjadi pendamping kita saat kita sakaratul maut. Maka dipermudah sakaratul maut kita dengan hafalan Al-Quran kita itu. Inilah yang menjadikan motivasi buat kita. Setelah itu mulai niat bismillahirrahmanirrahim, saya akan belajar bersama anak saya. Nah, yang ketiga, sungguh. Udah ada kemauan nih belajar, maka harus sungguh-sungguh. Ternyata anak kita nggak mau ngajarin. Males ngajarin mama, loon banget. Mama nggak hafal-hafal, bisa jadi kan.
bosen anak kita ngajarin kita. Enggak, mama belajar aja sama guru, cari guru mah. Aku nggak mau ngajarin mama. Ya jangan tersinggung, cari guru. Kenapa? Karena orang dewasa dengan anak-anak beda, Bu, kecerdasannya. Anak-anak itu ingatnya luar biasa. Saat saya berada di Mesir, saya menghafal Al-Quran dalam 2 minggu, itu 3 juz. 1 jam saya bisa hafal 100 ayat. Saat remaja. Tapi begitu sekarang ini, ibu saya mengulang saja tuh Al-Quran, itu yang hilangnya lebih banyak daripada yang hafalnya. Itu kenapa? Karena usia kita sudah tua, mengulang-ulang waktunya juga sudah kurang banyak, maka akhirnya hafalan kita juga semakin menurun. Tapi jika kita pertama sekali kita paham bahwa menghafal Al-Quran keluarganya Allah, kemudian kita menghafal itu harus serius, maka berarti kita harus sungguh-sungguh. Kemudian di samping itu kita harus ada kemauan. Kalau nggak ada kemauan, cuma keinginan aja nggak bisa. Harus ada kemauan yang kuat. Emang betul-betul mau belajar. Nah kemudian kalau kita harus panggil guru, ya berarti kita harus punya uang untuk bisa membayar gurunya. Kemudian kita juga harus punya waktu yang lama. Nggak mungkin orang setua kita ini Bu bisa menghafal Al-Quran 1 bulan 30 juz. Sulit ya rasanya. Tapi kalau seandainya kita betul-betul azam, fa'idha azamta fatawakkal 'alallah. Kalau kamu sudah punya niat yang kuat, serahkan kepada Allah dengan kesungguhan kita dan hidayah Allah mudah dengan begitu, dengan sendirinya. Sekarang apalagi Bu banyak istilahnya karantina Al-Quran. Itu saya punya teman namanya Ustadz Makmun di Kuningan Bu. Itu dia selalu mengadakan karantina Al-Quran 1 bulan 5 juz. 1 bulan 5 juz, 1 bulan 5 juz. Banyak orang yang istilahnya 1 tahun sudah hafal 30 juz. Umurnya udah 80 tahun, 70 tahun. Apalagi ibu-ibu masih muda, insya Allah Allah berikan kemudahan. Yang penting azamnya yang kuat. Pahami maknanya. Atau pahami apa yang akan kita capai dari hafalan Al-Quran kita itu. Maka insya Allah kita akan sungguh-sungguh. Itu Bu. Baik, terima kasih Bu. Ada pertanyaan lagi? Atau ini ada pertanyaan titipan nih, yang terakhir Bu mungkin. Bolehkah kita memberi reward untuk anak-anak agar rajin menghafal? Dan kemudian yang pertanyaan selanjutnya, bolehkah kita memberi sedekah dengan niat berdoa agar seluruh keluarga kita diberikan tazkiyatun nafs dan anak-anak kita menjadi anak yang cerdas, soleh, dan menghafal Al-Quran? Terima kasih. Ya. Kalau kita perhatikan sistem tabarok Bu di Mesir, ada namanya Dr. Kamil Al-Labudi. Beliau ini punya anak namanya Tabarok 1, Yazid 2, kemudian satu lagi Zainab, perempuan. Mereka ini ibu menghafal Al-Quran di usia 4,5 tahun, mereka itu sudah hafal 30 juz. Nah sistem yang dia pakai itu namanya sistem Tabarok. Jadi sistem Tabarok itu artinya dia pakai audio visual. Itulah yang saya pakai di Aceh. Yang saya gunakan di Aceh itu untuk anak-anak daycare. Anak-anak bayi, kemudian anak-anak umur 2 tahun sampai 4 tahun. Nah, itu mereka pakai sistem tabarok itu. Nah, mereka pakai sistem itu, nah kemudian dia melihat Al-Quran, kemudian Dr. Kamil Al-Labudi yang membaca, itu 5 kali dibaca, nanti diulang lagi, 5 kali dibaca, nanti diulang lagi. Nah, itu boleh saja, dia selalu memberikan hadiah, Ibu, reward kepada anaknya. Makanya disiapkan tuh hadiahnya. Hadiahnya itu ada yang besar. Kadang-kadang kotaknya besar tapi isinya cuma pulpen. Ada yang kotaknya kecil tapi isinya misalnya yang bagus gitu. Kan kadang-kadang anak-anak kalau dikasih hadiah itu Ibu, dia nyari yang besar. Dia pikir yang besar itu ya itu yang paling bagus gitu. Padahal belum tentu yang besar itu belum tentu yang paling bagus. Ini untuk apa? Jangan sampai anak kita itu tujuannya adalah hadiahnya. Tapi tujuan dia adalah hafalan Al-Qur'annya. Maka kita kasih hadiahnya itu tidak boleh langsung nih, saya kasih ini, enggak. Tapi dimasukin di dalam kotak. Jadi kita itu caranya kalau kita mau pakai sistem tabarok, itu harus memberikan reward kepada anak-anak kita. Kalau dia hafal misalnya dalam 3 hari hafal 1 surat, maka berarti dia harus mendapatkan reward. Bacaannya bagus, kemudian tajwidnya, makharijnya bagus, maka itu kita kasih reward dia. Nah jadi boleh. Terus yang kedua, bolehkah kita bersedekah? Kita niatkan agar supaya anak-anak kita mendapatkan dibersihkan hatinya oleh Allah. Kalau kita baca YouTube-nya Syekh Ali Jabir, kita bersedekah subuh
Kemudian kita niatkan, ya Allah, dengan keberkahan sedekah ini, jadikanlah anak-anak saya anak-anak yang soleh dan solihah. Ya Allah, dengan keberkahan sedekah ini, jadikanlah anak-anak saya anak-anak yang baik. Apakah dengan kita berkata seperti ini, kemudian berarti kita menjadi tidak ikhlas dalam bersedekah? Tidak. Contohnya ada 3 orang ibu yang pada saat itu dia berangkat ke satu tempat, karena hujan akhirnya mereka masuk ke dalam goa. Begitu mereka sudah masuk ke dalam goa, tiba-tiba jatuh batu ke situ menutupi goa itu yang tidak bisa dibuka oleh mereka kecuali dengan doa. Doanya itu adalah dia mengingat kebaikan-kebaikan yang sudah dia lakukan pada masa lalu. Dengan mengatakan, ya Allah, pada waktu itu aku setiap habis kerja selalu aku perah susu dan aku berikan kepada ibuku dan bapakku terlebih dahulu, baru kepada anak dan istriku. Tapi begitu dia pulang, bapak ibunya sudah tidur karena dia pulang udah kemalaman. Maka akhirnya ya Allah, pada saat suatu hari aku bawa susu itu tapi ibu bapakku sudah tidur, kemudian aku tidak berikan kepada siapapun sampai aku menunggu bapakku dan ibuku bangun baru kuberikan kepada mereka. Kalau ini kebaikan ini yang aku lakukan dengan ikhlas kepadamu ya Allah, maka bukalah pintu goa ini. Ternyata terbuka. Jadi berarti boleh kita bersedekah, kita niatkan agar hati anak kita menjadi bersih, kita niatkan agar hafalan anak kita menjadi kuat, kita niatkan agar anak kita menjadi anak yang berakhlak. Kenapa Ibu? Mungkin ucapan kita sudah, kemudian apapun sudah kita berikan, tapi ada mungkin yang masih kecil, yang belum kesentuh sama kita, itu mungkin hanya Allah yang bisa menyentuhnya. Maka kita minta kepada Allah dengan berkah sedekah ini, ya Allah, lembutkan hati anak saya. Santunkan tutur katanya. Karena kadang-kadang ada anak yang begitu remaja kalau bicara kasar. Kemudian kadang-kadang emosi. Nah, kita juga tambah emosi. Nah, ini akan menjadi masalah. Jadi begitu, Bu. Boleh. Terima kasih Bu Barka. Bu Barka, ini yang untuk reward-nya boleh ya dengan uang? Boleh nggak Bu? Atau harus Boleh. barang? Oh, boleh boleh. dengan barang, boleh dengan uang, Iya. tapi dimasukkan ke dalam kotak. Oh, Jangan iya, langsung, iya. Bu. Karena kalau langsung nanti dia takutnya nggak ikhlas lagi. Iya, iya. Tapi kalau Kadang dalam kotak kan dia nggak tahu apa ya isinya. Wah, dia pikir yang besar, dia pikir itu yang paling besar itu paling bagus. Ternyata yang besar itu ternyata uangnya 10.000. iya, kadang anak-anak udah pinter, mintanya uang cash. Jangan dikasih kalau uang cash, Bu. Jadi Iya, harus iya, iya. disembunyikan gitu supaya ada unsur Oh, keikhlasan di dalam hati. oh iya, baik, baik. Ya. Baik, terima kasih atas jawabannya Bu Ustazah Barka. Baik, Ayah Bunda, Bapak Ibu guru sekalian, alhamdulillahirobbilalamin, materi Tazkiyatun Nafs beserta tanya jawab telah kita lewati dan kini saatnya kita akan memasuki acara berikutnya. Mohon perkenan kepada Ibu Ustazah Barka Elsi untuk dapat memimpin doa agar kita semua mendapatkan keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala selalu. Kami persilahkan kepada Ibu Ustazah Barka. Bu, mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah, kita mohon kepada Allah, semoga kawan-kawan kita yang mungkin dalam keadaan kurang sehat, Allah sembuhkan penyakitnya, yang telah berpulang ke rahmatullah, Allah ampuni segala dosanya, kita yang hadir di sini, Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, kesehatan yang sempurna, ala hadhihi niyya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban mubaraka wa amalan mutaqabbala wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma adfa'il bala wal waba corona min biladina Indonesia wa biladil muslimina ammah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan telah kita bersama-sama membaca doa, maka sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu Ustazah Barkah Elsi yang telah memberikan kajian tentang Tazkiyatun Nafs. Semoga kita semua menjadikan jiwa dengan nafsul mutmainah dan anak-anak kita serta keluarga kita selalu diberikan jiwa yang bersih, jiwa yang kaya, sehingga selalu bisa berbagi untuk sesama dan bermanfaat. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu Guru, Ayah dan Bunda sekalian yang telah hadir bersama-sama dalam kajian kali ini. Terima kasih banyak atas partisipasi aktifnya dan kehadirannya. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang kurang dalam pelaksanaan. Dan terakhir kami ingatkan dalam upaya mendukung pemerintah untuk memutus rantai penularan COVID-19, mari kita bersama-sama selalu menerapkan protokol kesehatan dengan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Demikianlah seluruh rangkaian acara kajian rutin virtual SDIT Almanar. Kami mengucapkan terima kasih, sampai bertemu kembali. Salam sehat selalu untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.